Oke, selamat jumpa kembali. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang statistika. Pada hari ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas soal-soal latihan dari statistika. Kita mulai aja, misalnya suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6. Jika setiap data dikalikan P, kemudian dikurangi Q, diperoleh data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q. Jadi kita cari aja masing-masing. Kalau sebuah data dikalikan P dan dikurangi Q. Kalau dikalikan P berarti jangkauan yang baru sama dengan P kali jangkauan yang lama, sedangkan kalau dikurangi tidak berpengaruh. Jadi jangkauan baru tadi sama dengan 9, kemudian jangkauan lama sama dengan 6, berarti kita dapat P sama dengan 9/6 atau sama dengan 3/2. Kemudian kalau rata-rata baru itu kalau dikalikan P maka rata-ratanya dikalikan P, baru kalau dikurangi Q dikurangi Q. Rata-rata yang baru tadi 20, kemudian P-nya sudah dapat 3/2, rata-rata yang lama 16 yang ini, dan dikurang Q. Berarti 3/2 kali 16 sama dengan 24. Kalau ini pindah kemari, 24 kurang 20 sama dengan 4. Kalau ini kembali pindah kemari jadi positif Q. Berarti kita dapat P dan Q sebagai akar-akar persamaan, berarti X kurang P kali X kurang 3/2 P sama dengan per 2 sama dengan 0. Kalau kita kalikan ke dalam X kali X kuadrat, kalau X kali minus 3/2 min 3/2X minus 4 kali X sama dengan minus 4X, minus 4 kali minus 3/2 sama dengan 16, jadi sama dengan 0. Jadi kalau kita samakan semua penyebutnya ini atau dikalikan 2 semua, berarti 2 kali minus 4 minus 8 kurang 3 min 11 X, 2 kali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat, 2 kali 6 sama dengan 12 sama dengan 0. Jadi jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi nomor 2, nilai rata-rata ulangan sekelompok siswa adalah 7 dan rata-rata 4 siswa lainnya adalah 6,5. Jika rata-rata mereka setelah digabung adalah 6,8, maka banyaknya siswa sebelum digabung dengan 4 anak tadi adalah berapa? Nah, berarti kita punya rumus rata-rata gabungan sama dengan N1X/1 tambah N2X/2 per N1 tambah N2. Kalau kita masukkan tadi rata-rata gabungannya adalah 6,8, N1 kali rata-rata X/1 7, kemudian rata-rata yang 4 orang tadi 6,5, baru kita kali silang, berarti 6,8 N1 tambah 27,2. Kemudian sama dengan 7N tambah 4 kali 6,5, 26. Kalau ini kita pindahkan kemari, 7 kurang 6,8 sama dengan 0,2 N1. Kalau ini kita pindahkan kemari, 27,2 kurang 26, 1,2. Berarti N1 sama dengan 6. Kemudian jawabnya B. Lalu kita lanjutkan dengan jika kuartil ketiga data dari data berurutan, ini katanya sudah berurutan adalah 18. Jadi kuartil ketiganya 18, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti medianya adalah 3X kurang 3, kuartil ketiga 4X kurang 2. Sehingga kita dapatkan kuartil ketiga 4X kurang 2 sama dengan 18. Kalau ini pindah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Medianya tadi adalah 3X kurang 3. X-nya sudah dapat 5, berarti 3 kali 5 kurang 3 sama dengan
12. Kalau X sama dengan 5 kita masukkan ke sini semua, kita ganti dengan X, kita peroleh data aja 3, 7, 8, 12, 17, 18, 23, dan banyaknya data tadi adalah 7. Sehingga 88 per 7 sama dengan 11. Berarti rata-ratanya sama dengan 11. Tapi di sini dibuat 13. Ya, maka yang pasti benar adalah 1, 3. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi dalam perhitungan suatu data, semua nilai pengamatan dikurangi 1500. Nilai baru menghasilkan jangkauan 40, rata-rata 15, simpangan kuartil 15, dan modusnya 16. Data asli mempunyai yang mana yang benar. Jadi kalau rata-rata yang baru itu sama dengan rata-rata yang lama dikurang pengurangan tadi. Kalau rata-rata yang baru didapatkan sama dengan 15, rata-rata yang lama ditanya, pengurangannya tadi 1500. Kalau pindah ke kiri, maka rata-ratanya 1515. Modusnya juga begitu. Modus yang baru sama dengan modus yang lama kurang A. Berarti modus yang baru tadi 16, kemudian pengurangan 1500, maka modus yang lama 1516. Nah, kemudian kita lihat jangkauannya. Jangkauan yang lama ternyata itu tidak berubah kalaupun dikurangi. Jadi jangkauan sama dengan jangkauan yang lama sama dengan 40. Berarti 1, 2, 3 benar. Bagaimana dengan simpangan kuartil? Simpangan kuartil ternyata itu tidak berubah. Berarti sama dengan 15. Di sini buat 20, berarti salah. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi nomor berikutnya. Jika data ini ada 6 data, rata-ratanya C, dan ini ada data ada 7, rata-ratanya 2A. Yang ditanyakan nilai C. Kita mengenal rumus ini. Rata-rata sigma XI per N. Nah, berarti sigma XI sama dengan N kali A. Kita kali silang. Kita lakukan rumus. Kita jumlahkan dibagi 6 sama dengan C. Kalau kita kali silang 6C, 2A sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6, 15. Kalau pindah kemari kurang 15. Lalu ini kita jumlahkan dibagi 7. Kalau kita kali silang, berarti ini jumlahnya semua 15 tambah 2C. Berarti 7 kali 2A. 2A tadi sama dengan 6C kurang 15. Kalau kita kalikan ke dalam, 42C kurang 105. Kalau ini pindah kemari jadi 40C. Kalau ini pindah ke sini jadi 120. Berarti C-nya sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, jika rata-rata deretan ini adalah sama dengan A, maka jumlah dari sepertiga X1 tambah 3 dan seterusnya berapa? Nah, kita tadi rumusnya adalah ini tambahannya Sn sama dengan setengah N kali A tambah UN. Nah, jadi kalau rata-ratanya A, berarti jumlah datanya NA. Berarti NA. NA itu kita rubah dulu yang ini menjadi bentuk seperti ini. Berarti rata-ratanya menjadi setengah NA. Jumlahnya menjadi sepertiga NA. Ini tadi ya, jumlahnya ini tambah dengan NA. Tambah setengah N kali 3 tambah 2N tambah 1. Jadi yang ditanya adalah jumlahnya. Berarti sama dengan sepertiga NA tambah N kuadrat tambah 2N. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat nomor 7 rataan 4 bilangan. Jadi ada 4 data, ratanya 6. Sama dengan mediannya katanya, selisih bilangan terbesar dan yang terkecil. Jadi rumusnya tadi tetap ini, kita jumlahkan dibagi 4 ya. Kita jumlahkan dibagi 4. Maka
Kalau dijumlahkan A tambah B tambah 9 sama dengan 4 kali 6 24. Berarti A tambah B sama dengan 24 kurang 9 sama dengan 15. Karena medianya adalah 6, maka A dan B yang mungkin itu adalah 7 dan 8. Berarti rata-ratanya itu adalah jangkauannya adalah 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat nomor berikutnya. Nilai ulangan sekelompok siswa seperti tabel. Seseorang dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari rata-rata, maka banyak siswa yang lulus yang ditanya. Nah, berarti rumusnya tadi ini, ya, kalau datanya terdiri dari beberapa frekuensi. Jadi kita jumlahkan frekuensinya, kita kalikan masing-masing ini, maka kita peroleh hasilnya adalah rata-ratanya, ya, rata-ratanya sama dengan 352 per 57,04. Jadi yang lulus harus rata-ratanya lebih dari 7,04. Berarti yang lulus itu adalah 8 tambah 11. Hasilnya adalah 19. Jadi jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi, Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-rata Ani menjadi 80. Tetapi, jika nilai tes tersebut 67, maka rata-ratanya 78. Pertanyaannya berapa N? Sudah berapa kali dia ikut tes? Itu maksudnya. Nah, rata-rata gabungan tadi ini rumusnya. Kalau kita masukkan berarti NA tambah 83 per N tambah 1 sama dengan 80. Berarti kalau kita kali silang, NA sama, tambah 83 sama dengan 80N ditambah dengan 80. Nah, kalau yang kedua, NA tambah 67 per N tambah 1, 78. Kalau kita kali silang, NA tambah 67 sama dengan 78N tambah 78. Kalau dikurangkan berarti 80 kurang 78, 2. 80N kurang 78N sama dengan 2N. 87 kurang 83 kurang 67 sama dengan 16. Kalau pindah kemari 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi data penjualan televisi setiap bulan di suatu toko pada tahun 2018 adalah ini, ya. Kemudian kuartil bawah, median, kuartil bawah, dan kuartil atasnya sama dengan berapa? Nah, jadi kita urutkan dulu data ini. Setelah kita urutkan, maka kita dapat seperti ini. Mediannya adalah 8 tambah 8 per 2 sama dengan 8. Kemudian kuartil bawahnya ini bagi 2 lagi, berarti 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Kuartil atasnya berarti yang ini 12 tambah 14 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, berarti kita peroleh kuartil atasnya adalah 13. Berarti median, kuartil bawah, kuartil atas 8, 5, 13. Berarti jawabnya adalah A. Nah, jadi begitu soal-soal yang sering dikeluarkan pembuat soal SBMPTN yang sudah sering dilakukan di berbagai tes yang sudah ada. Nah, itu aja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, belajar, dan berlatih supaya lulus pada PTN. Sekian dari saya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.